Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, begitu juga nikmat iman dan Islam. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam majelis ini. Mudah-mudahan majelis ini senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harapkan di hari kemudian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali kita lanjutkan pengajian kita setelah sebelumnya kita menjelaskan tentang doa qunut dan kemudian tempat-tempat dan macam dari doa qunut tersebut. Dan kemudian dilanjutkan dengan sujud dan tata cara yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan sujud. Maka pada malam hari ini kita masuk pada rukun solat yang ke-8. Apa itu rukun solat yang ke-8? Julusun bainahuma ay as-sajadatain. Rukun yang ke-8 dalam pelaksanaan ibadah solat adalah duduk di antara dua sujud. Karena di dalam solat setiap rakaat itu pasti ada dua sujud yang kita lakukan. Jadi setiap satu rakaat di dalam solat ada dua sujud yang kita laksanakan. Kemudian di antara dua sujud yang kita laksanakan itu ada duduk yang mengantarainya. Dan inilah yang disebut dengan sujud duduk antara dua sujud. Kenapa disebut duduk antara dua sujud? Karena dia merupakan duduk yang mengantarai antara dua kali sujud di dalam solat tersebut. Karena letaknya di antara dua kali sujud, maka disebutlah dengan duduk antara dua sujud. Kemudian bagaimana duduk antara dua sujud itu kita lakukan? Bagaimana caranya? Bagaimana bentuknya? Bagaimana modelnya duduk antara dua sujud itu? Wa sunna fihi ay al-julusi baina as-sajadatain wa fi tashahhudi awwalin wa jalsati istirahatin wa kaza fi tashahhudi akhirin in ta'aqqabahu sujudus sahwin iftirasun. Jadi Bapak
para ulama menjelaskan bahwa duduk dan tata caranya itu iftirash, duduk yang disebut dengan duduk iftirash. Jadi ada duduk antara dua sujud, dan kemudian duduk antara dua sujud itu disunnahkan duduknya duduk iftirash. Ketika kita melakukan duduk antara dua sujud, begitu juga duduk istirahat, dan kemudian duduk pada tasyahud, maka sunnah duduknya duduk iftirash. Apa itu duduk iftirash? Bi ayyajlisa ala ka'bi yusrahu. Ketika duduk iftirash, maka seorang yang sholat itu dalam posisi menduduki kaki yang sebelah kiri. Nah, jadi posisi duduk kita, duduk antara dua sujud, disebut istilahnya dengan duduk iftirash. Dan duduk iftirash itu dengan cara orang yang sholat menduduki kaki yang sebelah kiri. Nah, ini sudah lumrah kita lakukan ini ya Pak ya. Saat kita duduk antara dua sujud, maka kaki kita yang sebelah kiri kita luruskan ke belakang, kemudian telapak kakinya atau tumit kakinya itu kita dudukin. Dan posisi kaki yang sebelah kanan tetap lurus ke belakang. Nah, jadi dengan cara kaki yang sebelah kiri lurus ke belakang, kemudian ditekuk sedikit ke samping, dan kemudian itulah yang kita dudukin. Dan itu yang disebut dengan duduk iftirash. Inilah cara duduk antara dua sujud. Begitu juga duduk istirahat. Apa itu duduk istirahat? Duduk istirahat adalah duduk ketika seseorang akan bangkit menambah rakaat sebelum dia sampai ke atas, habis sujud yang kedua, duduk dulu sebentar. Jadi sebelum kita naik ke rakaat berikutnya, duduk dulu sebentar. Inilah yang disebut dengan duduk istirahat. Kapan duduk istirahat itu dilakukan? Setelah selesai sujud yang kedua, ketika akan beranjak pada rakaat yang berikutnya. Kemudian dalam duduk iftirash ini, wadi'an kaffaihi, membuka, meletakkan kedua telapak tangannya. Jadi kedua telapak tangan kita letakkan. Di mana kita letakkan kedua telapak tangan? Ala fakhizaihi, di atas dua pahanya. Ala fakhizaihi, di atas dua pahanya. Qariban min rukbataihi, bihaitsu tasamat huma ru'usul asabi. Ukurannya bagaimana? Meletakkan kedua tangan di atas dua paha ketika duduk iftirash dengan cara ujung-ujung jari kita setentang dengan lutut. Jadi ujung jari setentang dengan lutut. Sama, tidak boleh lewat dari lutut. Ya, terkadang kan ada orang juga yang memegang lututnya sampai ke bawah, model ini. Ya, dan ini bukan sebuah sunnah. Yang sunnah itu setentang ujung jari dengan lutut. Andaikan diambil pisau ataupun parang, kemudian ditebas seukuran lutut, ini jari-jari tangan tidak kena. Nah, itu ukurannya. Makanya bihaitsu tasamat huma ru'usul asabi, ujung-ujung jari sama dengan kedua lututnya. Jadi enggak boleh lewat dari lutut. Jadi ujung jari harus setentang
dua lututnya. Kemudian bagaimanakah posisi kedua tangan ini? Nashiran asabi'uhu, kedua tangannya itu dibuka, bukan dikepal. Jadi pada saat duduk iftiras, kedua tangan ini dibuka, ya, dibuka, bukan dikepal. Karena beda nanti Pak, pada saat kita duduk tasyahud. Ketika seseorang duduk tasyahud, baik itu tasyahud awal, begitu juga tasyahud akhir, tangan yang sebelah kanan ketika kita duduk itu sudah harus dikepal. Jadi ketika bapak-bapak ibu-ibu duduk tasyahud awal atau duduk tasyahud akhir, itu tangan yang sebelah kanan sudah dikepal. Nah, berarti pada saat kita duduk, baik itu duduk tasyahud awal, duduk iftiras, maka saat kita duduk tasyahud awal, ini tangan yang sebelah kanan enggak boleh dibuka model ini. Kalau tangan kiri ya, ketika kita bangkit dari sujud yang kedua, ini tangan kanan langsung dikepal. Langsung dikepal. Illa al-musabbihah, kecuali jari telunjuk. Jadi yang tak dikepal itu jari telunjuk saat tasyahud awal, begitu juga tasyahud akhir. Jari telunjuk yang tak dikepal. Nah, kalau tangan yang sebelah kiri, tangan yang sebelah kiri dibuka, kemudian tangan yang sebelah kanan ini sudah langsung mengepal. Soalnya kadang bermacam-macam Pak. Ada orang yang mengepalnya itu pada saat jari telunjuk diangkat, disitulah baru mulai mengepal. Ketika duduk tidak dibuka model ini. Ya, ada juga yang dikepal semuanya dikepal. Ya, jari telunjuk pun semua ikut dikepal. Jadi yang benar, ketika kita duduk tasyahud awal, begitu juga duduk tasyahud akhir, yang tidak dikepal hanya jari telunjuk ini. Dan posisinya pun jari telunjuk belum diangkat. Belum diangkat ini. Soalnya ada juga orang yang mengangkat jari telunjuk itu Bapak Ibu dari awal. Ya, dari awal sudah dia angkat ini. At-tahiyatul sudah dia angkat dari telunjuk. Ya, ini tidak benar. Mengangkat jari telunjuk itu kapan waktunya? Mengangkat jari telunjuk ini itu dibenarkan ketika mengucapkan kalimat illallah, bukan dari asyhadu. Banyak juga yang dari asyhadu sudah ngangkat jari telunjuk. Jadi yang benar mengangkat jari telunjuk pada saat ucapan illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, pada saat illallah inilah kita mengangkat jari telunjuk. Kemudian sunnah melihat ke arah jari telunjuk pada saat baru diangkat. Apa tujuannya? Dalam hati kita menyebutkan bahwa Allah itu Maha Esa. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ketika duduk iftiras, tangan kedua-duanya dibuka. Tapi ketika duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir, tangan kiri dibuka, kemudian tangan kanan sudah langsung dikepal, kecuali jari telunjuknya. Dan jari telunjuk itu pun nanti akan diangkat. Kapan mengangkatnya? Ketika ucapan illallah.
Jadi yang biasa mengangkat jari pada saat asyhadu, dari sekarang dirubah lagi. Yang mengangkat jari tangan dari at-tahiyatul itu pun dirubah. Itu tidak benar. Mengangkat jari telunjuk ketika ucapan illallah dan sunnah, sebentar kita arahkan pandangan ke jari telunjuk, menetapkan di dalam hati kita bahwa Allah Maha Esa. Ya, karena Allah itu Maha Esa. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamislihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Apa saja yang dibayangkan oleh manusia tentang Tuhan, tentang Allah, oh Allah itu berbentuk cahaya, kata mereka. Allah bukan cahaya. Kalau Allah itu cahaya, cahaya itu makhluk. Cahaya itu bisa padam, cahaya itu bisa hilang. Makanya Allah bukan berbentuk cahaya dan tidak bisa dipikirkan oleh pikiran manusia. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qailan, saat duduk antara dua sujud itu sambil membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 doa yang sangat luar biasa di dalam duduk antara dua sujud yang terkadang kita sepelekan. Kenapa kita sepelekan? Karena kita menganggap itu hal yang biasa. Sehingga terkadang banyak orang yang sholat ketika duduk antara dua sujud, bacaannya itu terlalu cepat, tidak tahu lagi apa yang dia sebut. Rabbighfir sampai ujung. Ya, ini merupakan kalimat yang sangat luar biasa. Rabbighfirli, ya Tuhanku ampunilah aku. Warhamni, sayangilah aku ya Allah. Wajburni, apa arti wajburni Pak? Wajburni, jangan pula dan jeburkanlah aku ya. Wajburni itu dan tutupilah seluruh kekurangan. Jabarok menutup, wajburni tutupilah seluruh kekuranganku. Warfa'ni, angkatlah derajatku ya Allah. Warzuqni, berikan aku rezeki. Wahdini, berikan aku petunjuk. Wa'afini, sehatkanlah badanku ya Allah. Wa'fu anni, dan maafkan atau ampunilah aku. Itu doa yang sangat luar biasa, tapi terkadang tidak kita maknai. Maka pada akhirnya solat itu tidak meninggalkan bekas sama sekali untuk diri kita sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa lagi yang harus kita lakukan selain duduk iftiras? Duduk iftiras tentunya itu duduk pertama ketika selesai sujud yang pertama. Selesai sujud yang kedua, apakah masih ada duduk yang lain? Biasanya kalau bapak-bapak habis sujud kedua masih duduk tidak? Habis sujud yang kedua masih ada enggak duduk setelah itu? Masih enggak? Masih duduk lagi enggak? Habis sujud kedua. Ini biasanya tetap kita duduk. Ya, ada juga sih yang langsung berdiri. Ada yang duduk dulu. Mana yang harus kita lakukan?
Wa sunnah jalsatus istirahatin, sunnah melakukan duduk istirahat. Biqadril julusi baina sajadataini, seukuran duduk antara dua sujud. Jadi ada duduk istirahat. Berarti kalau namanya duduk istirahat itu tidak perlu pakai bacaan, hanya sekedar untuk beristirahat, ngambil napas, ya, mengambil napas, duduk istirahat. Kapan waktunya duduk istirahat dilakukan? Liqiyamin ay li ajlihi an sujudin, ketika seorang yang sholat itu hendak berdiri menambah rokaatnya dari sujud yang kedua. Li ghairi tilawatin, tapi sujudnya bukan sujud tilawah. Karena sujud itu ada sujud di dalam sholat, ada sujud tilawah, ada sujud sahwi, ada sujud syukur, ya. Ada sujud syukur. Kapan waktunya sujud syukur dilakukan? Ketika seseorang mendapatkan nikmat dari Allah. Apalagi nikmat itu adalah nikmat yang tidak dia duga-duga, maka sujud dia bersyukur kepada Allah. Ada sujud sahwi. Kapan waktunya sujud sahwi dilakukan? Ketika ada sebuah kesalahan atau meninggalkan kesunahan di dalam sholat, maka dilakukanlah sujud sahwi di ujung sholat. Apa itu sujud sahwi? Sujud karena adanya kelalaian atau sujud karena adanya sebuah kesalahan. Kalau sujud sahwi itu berapa kali? Dua. Sujud sahwi itu 2 kali, ya. Selesai bacaan tasyahud akhir, bil alamina innaka hamidum majid. Jadi posisi kita pada saat itu tahiyat akhir, ketika akan melakukan sujud sahwi, posisinya masih duduk iftiros. Jadi kalau mau sujud sahwi, jangan langsung duduk tawarruk. Kalau mau sujud sahwi, duduknya harus duduk iftiros. Ketika kita sujud sahwi 2 kali, maka terakhir langsung duduk, dan duduknya pun langsung duduk iftiros, duduk tawarruk. Ketika duduk tawarruk, maka langsung ucapan salam kita ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada lagi bacaan apapun. Nah, itu ketika melakukan sujud sahwi. Ada sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang membaca ayat-ayat sajadah atau mendengarkan ayat-ayat sajadah. Karena dalam Al-Quran itu ada berkisar 15 ayat-ayat sajadah, bukan hanya surah As-Sajadah. Tapi yang biasa kita pakai ketika salat subuh di hari Jumat itu surah As-Sajadahnya yang kita pakai. Tapi masih banyak yang lain, ya. Terserah mau yang mana yang kita dengarkan ataupun kita baca. Maka sunnah untuk sujud tilawah ataupun sujud sajadah. Kalau sujud sajadah ini cuma 1 kali sujudnya, bukan 2 kali. Membaca ayat kemudian langsung sujud, bangkit langsung menyambung ayat yang tadi. Nah, begitu caranya. Itu kalau dilakukan di dalam sholat. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yusannu i'timadun ala batni kaffaihi bi qiyamin min sujudin wa qu'udin. Nah, ini ada satu kesunahan
yang terkadang sering dilupakan oleh seseorang. Ketika bangkit dari sujud, mereka tak pakai duduk istirahat, sekaligus tidak menopang tubuhnya. Sementara di sini ada sebuah kesunnahan. Apa kesunnahannya? Menopang tubuh menggunakan kedua tangan pada saat kita bangkit untuk menambah rakaat. Jadi ada orang yang bangkit dari sujud, ya, bangkit dari sujud, ya, selesai sujud, ada yang langsung berdiri, ya, tanpa duduk istirahat. Ini ada ini, ya, habis sujud langsung berdiri tanpa duduk istirahat. Ternyata ini tak dapat sunnahnya. Yang sunnah itu i'timadun ala batni kaffaihi, menopang tubuh menggunakan dua telapak tangan, kemudian pakai duduk istirahat. Nah, selesai sujud yang kedua, ya, selesai sujud kedua, kemudian duduk istirahat dulu sebentar. Baru setelah itu kedua tangan menopang tubuh untuk naik ke rakaat berikutnya. Jadi menopang tubuh boleh pakai kedua telapak tangan, boleh menggunakan kepalan pun boleh. Jadi ada yang pakai kepalan juga bangkit dari sujud, Pak, model ini. Ini dalam fikih disebut dengan istilah kal ajin, seperti mengadon adonan roti. Jadi orang Arab punya kebiasaan mengadon roti itu dipukul-pukul, ditinju-tinju. Jadi orang yang bangkit dari sujud menopang tubuhnya pakai dua tinjunya, ini disebut dengan istilah kal ajin, ya. Boleh menggunakan ujung jari-jari, yang penting tetap pakai dua tangan. Ujung jari-jari begini boleh. Bahkan ada ulama yang mengatakan boleh menopang tubuh menggunakan satu jari. Ini bagi yang mampu, ya. Ya, bagi yang mampu, yang badannya ringan lah. Kalau model-model sayur bisa patah jarinya, ya, bisa patah jarinya. Yang penting tetap menopang tubuh pakai kedua tangan, walaupun hanya menggunakan dua jari saja. Jadi Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu itu sanggup kuat enggak menopang tubuh, itu merupakan bukan kesunahan Nabi. Jadi walaupun sanggup tanpa menopang langsung bangkit untuk rakaat berikutnya tanpa duduk istirahat, ini merupakan satu hal yang mengurangi kesunahan. Tapi yang dapat sunnah yang mana? Duduk istirahat dulu, baru setelah itu menopang tubuh menggunakan dua tangan. Biasanya pakai yang mana, Pak? Sadar. Yang langsung atau menopang dulu? Ya, kami lah tua Ustaz katanya kan. Nah, kalau tidak ditopang tidak bisa naik untuk rakaat berikutnya. Tapi ternyata itulah yang sunnah, Pak. Ya, itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada juga riwayat yang mengatakan tidak menopang tubuh, ya. Walaupun ada riwayat yang mengatakan tidak menopang tubuh, tapi kesunahan yang dilakukan juga oleh mayoritas ulama ini yang dipakai. Pendapat yang diambil dari apa yang dilakukan oleh Nabi ketika Nabi sholat tetap menopang tubuhnya menggunakan kedua tangannya, kemudian melakukan duduk istirahat. Nah, jadi ada duduk istirahatnya. Di dalam sholat pun ada juga ternyata istirahatnya, Pak. Nah, ya, istirahat. Maka muncullah ada sholat tarawih. Sholat tarawih itu
disebut dengan sholat tarawih. Kenapa? Tarawih itu kan berasal dari kalimat roha. Sholat tarawih diambil dari kalimat roha, yang artinya istirahat. Maka tarawih adalah sholat yang banyak istirahatnya. Makanya kalau kita sholat tarawih banyak istirahatnya. Habis 2 rakaat ada Bilal yang baca sholawat, ya, yang baca bacaan antara 2 rakaat dengan 2 rakaat berikutnya, supaya kita ada istirahatnya, tidak langsung berdiri, ya. Itu sebuah kesunahannya. Walaupun boleh tanpa bacaan sholawat juga boleh, ya. Tapi disebut tarawih itu karena memang banyak istirahatnya. Maka tidak termasuk tarawih kalau 20 rakaat itu selesai 7 menit, Pak. Itu gak termasuk tarawih itu. Tidak ada istirahatnya. Hajar terus. 7 menit selesai 20 rakaat. Tapi insya Allah kalau kita di Batanghari tidak dapat itu, ya, tidak ada itu. Yaitu di luar Batanghari. Kalau kita di Batanghari biasanya paling cepat, ya, mungkin setengah jam, itu paling cepat itu. Setengah jam. Nah, itu makanya disebut dengan tarawih. Dan dalam mazhab Asy-Syafi'i, salat tarawih ini tidak boleh dikerjakan 4 rakaat. Jadi yang bermazhab Syafi'i tidak boleh mengerjakan salat tarawih 4 rakaat. Karena terkadang ada di sebagian daerah yang melakukan tarawih itu 4 salam. Kalau kita kan 2 rakaat salam, ya, mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad, salatul laili wan nahari masna masna. Salat sunnah yang dilakukan di waktu siang dan malam itu dilakukan 2 rakaat. Itulah yang paling bagus dalam melakukan solat sunnah. Biar cepat Ustaz selesai. Tidak ada istilah biar cepat selesai, ya. Begitulah cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk kita pada rukun yang ke-10. Wa ashiruha tashahhudu akhirin. Rukun yang ke-10 membaca bacaan tasyahud akhir. Wa aqalluhu, sekurang-kurangnya, ma rawahu Syafi'i, yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i wa Tirmizi dan Imam At-Tirmizi, at-tahiyyatu ila akhir. Ini yang biasa kita baca. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini sudah pernah kita sampaikan bahwa ketika seseorang duduk tasyahud, mana sih bacaan tasyahud itu? Bacaan tasyahud hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuman ini bacaan tasyahud. Jadi kalau nanti kita sambung pada rukun yang ke-11, yaitu membaca sholawat kepada Nabi, dalam bacaan tasyahud itu yang wajib cuman yang 2 ini, Pak. Itu yang wajibnya. Andaikan ada orang yang sholat, dia duduk tasyahud, baik awal atau akhir, langsung baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah, ini sholatnya sudah dianggap sah karena cuman itu rukunnya, ya. Yang lainnya apa? Itu kesunnahan sebagai penyempurna dari rukun tersebut. Andaikan penyempurna itu tak dibaca, maka sholatnya menjadi makruh. Jadi kalau ditanya tentang sah atau tidaknya, maka sholat seseorang itu dianggap sah walaupun cuma baca yang dua itu baik. Tasahud, kemudian baca sholat cuma dua itu baik. Ini pemalas niat lah itu, ya. Tapi ini terkadang yang biasa kita lakukan itu ataupun yang biasa terjadi di masyarakat kita, kita hanya membaca sampai sholawat baik, terutama pada saat kita melakukan sholat tarawih. Ketika kita melakukan sholat tarawih, itu mayoritas imam bacaannya cuma sampai sholawat baik itu. Makmumnya dihajarnya sampai bil alamina innaka hamidum majid. Imam cuma sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salamlah imam. Makanya terkadang makmum heran, ngapalah imam itu cepat nian salam. Waktu belum selesai imam sudah salam. Ternyata imam tahu sampai batas mana kewajiban yang harus dibaca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Cepat nianlah imam ni kata makmum. Nah, jadi ini yang mayoritas diamalkan dalam keseharian kita, Bapak Ibu, pada saat melakukan sholat, terutama sholat sunnah, dan yang sering kita lakukan itu pada saat sholat tarawih. Maka banyak imam yang membaca hanya sampai sholawat Nabi saja. Tapi apakah membaca sampai akhir itu berbeda dengan bacaan sampai sholawat? Tentunya beda. Membaca sampai akhir itu nilai pahalanya pasti bertambah. Membaca sampai sholawat Nabi tentu nilai pahalanya pun dikurangi. Jadi mana yang kita buat Ustaz, sempurnakanlah dari awal sampai, ya sempurnakanlah bacaan itu dari awal sampai akhir. Sempurnakanlah dari awal sampai akhir. Jadi tidak usah kita potong-potong. Ya, walaupun kita ingin cepat, walaupun segala macam, ya, buatlah sampai ke ujung. Kalau perlu malah harus ditambah pakai doa, tambah di ujungnya pakai doa. Itu yang lebih dianjurkan. Nah, jadi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala kehormatan. At-tahiyyatul itu kehormatan, penghormatan. Maka ada istilah salat sunnah tahiyatul masjid. Kenapa muncul tahiyatul masjid? Istilah ini berlaku ketika seseorang masuk ke masjid dan tujuannya memuliakan masjid. Karena salat sunnah ini, Bapak Ibu, ada salat sunnah yang punya waktu, ada salat sunnah yang mempunyai sebab. Ada yang punya waktu, ada yang punya sebab, ada solat sunnah yang mutlak. Apa itu solat sunnah mutlak? Tidak ada kaitannya dengan apapun. Ya, contoh, ya, Mas Harno sudah solat malam, witir sudah beliau kerjakan, tahajud sudah, solat hajat sudah, solat taubat sudah. Solat apalah lagi yang mau saya kerjakan, kata beliau. Tidak tahu lagi mau solat apa. Karena semua solat sunnah sudah beliau borong. Apalah lagi untuk ngabisin waktu sampai pagi, kata beliau. Maka muncullah ide, udahlah saya solat sunnah mutlak saja. Solat sunnah mutlak ini tidak ada kaitan dengan apapun.
niatnya pun umum. Usalli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku salat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Cuma itu niatnya. Tidak ada kaitan dengan apapun. Beda dengan yang punya sebab. Contoh, salat sunnah yang punya sebab. Ada salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu, selesai berwudu maka salat sunnah 2 rakaat. Ini ada sebabnya. Apa sebabnya dia salat wudu? Selesai wudu dia lakukan 2 rakaat. Masuk ke masjid itu juga punya sebab. Salat sunnah 2 rakaat di dalam masjid itu karena masuk ke dalam masjid. Ada salat gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan. Kenapa dilakukan salat gerhana? Karena munculnya gerhana, penyebabnya terjadi gerhana. Ini disebut dengan salat sunnah yang mempunyai sebab. Ada salat sunnah yang punya waktu. Ada waktu-waktunya tertentu. Salat duha tidak bisa kita lakukan salat duha di waktu malam. Salat apa Pak? Salat duha kata dia lah jam 10 malam. Ya, tidak bisa dikerjakan karena waktunya di waktu pagi. Ketika pagi waktunya duha, salat apa Pak? Tahajud kata dia pula. Nah, ini waktunya tidak sesuai dengan ketentuan. Ada waktu-waktunya. Makanya para ulama kita menyebutkan selesai sholat subuh biasanya boleh sholat nggak? Selesai sholat subuh boleh nggak sholat sunnah? Habis asar boleh nggak sholat sunnah? Tak boleh. Tapi para ulama mengatakan yang tidak boleh dilakukan habis subuh dan habis asar itu adalah sholat sunnah mutlak yang tidak mempunyai sebab. Kalau yang punya sebab itu boleh dilakukan di waktu habis subuh dan habis sholat asar. Contoh, jam tengah 6 subuh masuk kita ke masjid. Boleh ke tahiyatul masjid dulu? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena ada penyebab. Ya, ada penyebabnya. Habis sholat asar kita wudu, kemudian kita mau sholat sunnah, boleh. Apa penyebabnya? Wudu yang kita lakukan. Makanya yang tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu yang diharamkan itu adalah sholat sunnah yang mutlak, yang tidak ada kaitan dengan apapun. Kalau sholat sunnah yang punya sebab boleh dilakukan. Jadi kalau mau tahiyatul masjid jam 5 sore, jam tengah 6 subuh itu boleh, tidak jadi masalah. Apa sih sebetulnya? Kenapa sholat di waktu itu enggak dibolehkan? Ya, kenapa tidak diperbolehkan sholat habis subuh dengan habis asar? Sholat sunnah mutlak enggak boleh. Ini sebetulnya banyak alasannya, Pak. Di antara alasan kenapa tak boleh sholat habis subuh dan habis asar, supaya kita tidak sama dengan orang-orang yang menyembah matahari. Jadi orang yang menyembah matahari, ketika di waktu pagi mereka sambut Tuhan mereka. Wah, jadi ayo kita nyambut Tuhan. Tuhan mau datang, mau terbit. Ya, ketika habis asar pun sama, mereka berkumpul untuk mengantarkan Tuhannya istirahat. Wah, itu pula. Itu termasuk satu alasannya ya. Walaupun masih banyak alasan-alasan yang lain. Bapak Ibu, karena waktu sudah habis, maka cukup sampai di sini pada malam hari ini. Maka insya Allah kita lanjutkan rukun yang ke-11 dalam pelaksanaan ibadah sholat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat
dan bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin.